Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofan. Hari ini saya ingin menjawab UTS pengembangan sistem informasi. Soal nomor 1, jelaskan perbedaan karakteristik informasi dan klasifikasi informasi. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas, sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah dan sasaran. Sedangkan klasifikasi sistem itu adalah pembagian sistem-sistem menurut sifatnya, seperti sistem abstrak, sistem fisik, sistem buatan manusia, sistem terbuka, sistem tertutup, sistem sederhana, itu sistem alamiah. Terus nomor 2, siapa saja termasuk dalam tim pengembangan dan apa saja tugasnya. Tim pengembangan ada product manager, yang manajeri sebuah project, terus project coordinator yang bertugas sebagai mengontrol project tersebut agar sesuai dengan rencana atau deadline. Setelah itu ada programmer front end untuk bagian desain depannya untuk lebih atraktif UI-nya, visual interface-nya. Setelah itu ada programmer back end-nya untuk sistem berjalannya sistem itu antara bagian front end-nya dan back end-nya. Setelah itu ada database administrator yang memegang semua hal tentang database, mulai dari semua database yang dibutuhkan oleh project tersebut. Setelah itu ada apa lagi ya? Ada technical writer itu yang bertugas sebagai penulis user guide atau dokumentasi dari software tersebut atau dari pengembangan sistem tersebut. Setelah itu ada software tester yang bertugas untuk melakukan percobaan sebelum software dipresentasikan atau diberikan kepada user atau kepada calon klien, seperti itu. Setelah itu nomor 3, jelaskan tahapan di dalam SDLC. Berikan contoh kasusnya. Tahapannya ada inisiasi, terus ada sistem konsep development, planning, requirement analysis, apalagi design, development, integration, and test, implementation, operation and maintenance, sama disposition. Contoh kasusnya, misalnya tahapan-tahapan dalam pembuatan sistem Human Resource Information System atau HRIS untuk pengembangan data sumber daya manusia. Jadi pertama inisiasi atau negosiasi untuk proyeknya seperti apa. Setelah inisiasi sistem konsep development, membuat konsep sistemnya, mulai dari alurnya, flow sistemnya, terus kerangka birunya gitu. Setelah itu planning, mempersiapkan perencanaan semuanya, mulai dari kebutuhan sistemnya apa saja, database-nya seperti apa, mau pakai apa, software hostingnya di mana, pakai apa, itu planning untuk persiapannya. Terus requirement analysis itu adalah kebutuhan analisanya, ya seperti data-data yang dibutuhkannya gitu, mulai dari data karyawannya, data pendukung-pendukungnya. Setelah itu desainnya ini tahapan ini udah menuju ke tahapan programmer mendesain untuk halaman depan lebih interaktif untuk user interface-nya. Setelah itu development, itu bagian pengembangan, mulai mengembangkan softwarenya, mulai dari front end dan back end-nya hingga software benar-benar berfungsi dengan baik sesuai dengan rencana dan keinginan klien. Setelah itu integration dan test, ini adalah percobaan sebelum software tersebut dipresentasikan ke klien atau diberikan ke klien atau diuji coba oleh klien. Jadi dilakukan integration dan test, melihat semua bug-bug yang masih tersebut, yang masih ada celah dan lain-lain. Setelah itu implementation-nya adalah mempresentasikan program tersebut ke klien, mengimplementasikannya di ruang kerjanya. Setelah itu operation maintenance, itu menjelaskan tentang pekerjaan untuk menjalankan dan memaintain sistem tersebut, kayak gitu. Jadi sistem informasinya ini dijelasin seperti apa cara kerjanya, tugas-tugasnya, dan bagaimana memaintenance-nya.
Setelah itu terakhir yaitu disposition, itu mendeskripsikan aktivitas dari pengembang sistem dan membangun data yang sesungguhnya sesuai dengan aktivitas user. Jadi kayak aktivitas bisa dilakukan di software tersebut dan untuk pengembangan sistemnya membangun datanya lebih lanjut. Seperti itu. Lanjut nomor 4, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Oke, faktor strategik di situ. Faktor strategik terdiri dari 3, itu produktivitas, diferensiasi, sama manajemen. Produktivitas itu mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Setelah itu ada diferensiasi, itu mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya. Setelah ada manajemen, yaitu menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian. Setelah itu ada faktor kelayakan atau telos. Faktor kelayakan atau telos itu terbagi menjadi 5, yaitu ada teknikal, ekonomik, legal, operasional, logik, sama schedule. Untuk teknikal sendiri itu menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada. Ekonomik menunjukkan apakah dana yang tersedia memadai untuk pengembangan sistem tersebut. Terus legal itu hukum-hukumnya, jadi kayak menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sudah dipertimbangkan dengan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Terus operasional itu menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada yang di sana itu cukup untuk mengoperasikan sistem tersebut yang diusulkan. Terus setelah itu schedule, sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Gitu. Setelah itu terakhir, teruskan tahapan analisis sistem. Tahapan analisis sistem itu mulai dari identify, setelah itu understand, analyze, sama report. Identify itu aja mengidentifikasi permasalahan, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam hal menganalisis sistem tersebut. Setelah itu understand itu mengerti, memahami sifat kerja di sana, sistem kerjanya seperti apa, flow kerjanya seperti apa. Jadi harus memahaminya. Setelah menganalisa permasalahannya, kita memahami bagaimana flow kerja di sana agar permasalahan tersebut menemukan titik terang. Setelah itu analyze, itu menganalisa sistemnya, menganalisa kesalahan-kesalahannya, bug-bugnya atau error-errornya. Baru setelah itu report itu merupakan membuat laporan dari hasil analisis tersebut. Seperti itu. Ya, ini cukup. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.